Saya Renaldi Septian, saya ngisi sharing product knowledge minggu ini. Saya akan bawa materi tentang handy lab, pH meter dan conductivity meter dari SI Analytical. Kita langsung saja mulai ya materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini handy lab series MKIII adalah generasi terbaru untuk portable pH dan conductivity meter dari SI Analytics. Nah, si conductivity meter dari SI Analytics ini ada dua tipe di generasi terbarunya. Ada yang tipe pertama dan tipe kedua. Tipe pertama itu yang belum menggunakan IDS, dan yang kedua itu sudah menggunakan IDS. Yang pertama itu ada yang part nomornya 100. Itu untuk mengukur pH, dan yang 200 untuk conductivity meter. Nah, yang kedua ada 600, itu untuk pH meter aja, dan yang unik ada di nanti 680, itu untuk pH dan conductivity meter. Jadi satu alat bisa dua gitu. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah HandyLab 100. Nah, HandyLab 100 ini kekuatannya ada di kecepatan dan akurasi analisanya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia tuh punya dua fitur, namanya sebentar ya. Dua fitur yang namanya auto-read sama CMC. Nah, si auto-read ini fungsinya untuk mengambil hasil pengukuran ketika si analisanya, si probe-nya stabil gitu. Nah, si CMC ini fungsinya, sebelumnya saya jelaskan dulu, CMC itu adalah Continuous Measurement Control, yang mana dia adalah memastikan bahwa si hasil pengukuran itu tidak keluar dari limit kalibrasi gitu. Nah, di sini kan bisa dilihat sama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu ya. Si calibration point-nya itu ada 5 nih di sini. Nah, misalkan kita ngukur di pH 4 gitu. Jadi di pH 4 itu kita ngukur sebanyak 5 titik. Nah, nanti si hasil pengukurannya itu dengan adanya CMC ini, gimana caranya supaya tidak keluar dari hasil limit kalibrasi itu gitu sih, secara terus-menerus. Nah, selain itu, kelebihan dari HandyLab 100 ini adalah dia ini udah waterproof IP67. Kalau misalkan ditanya apa itu IP67, IP67 adalah sertifikasi dari International Protection yang mana si alat ini kalau misalkan udah waterproof IP67 itu bisa tahan di dalam kedalaman air sejauh 1 meter selama 30 menit gitu. Jadi untuk meminimalisir kayak human error, misalkan si HandyLab 100 ini jatuh tiba-tiba ke dalam cemplungan air gitu, itu masih aman. Tapi meskipun ini waterproof dan udah IP67, bukan berarti si HandyLab 100 ini bisa digunakan di dalam air gitu. Itu bukan fungsinya, bukan bagaimana fungsinya gitu. Nah, kayak gitu. Ada beberapa kelebihan lain dari HandyLab 100 ini. Ada yang tadi saya udah jelaskan, CMC function, 1-5 poin kalibrasi, data storage, dan backlit graphic display with clear text menu. Nah, si alat ini, HandyLab 100, itu kalau dipakai tuh, kalau misalkan dalam keadaan penuh, bisa kuat sampai 1000 jam tanpa menggunakan lampu gitu. Jadi cocok banget gitu kalau misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu kayak misalkan samplingnya jauh, kayak dulu saya misalkan di tambang batu bara nih, itu cocok banget gitu. Selain tahan air dan tahan debu, juga baterainya kuat selama 1000 jam kayak gitu sih. Nah, si memorinya tuh bisa save sampai 200 data, ada di sini, bisa save sampai 200 data gitu. Nah, nanti datanya juga bisa di-download, nanti formatnya langsung ke Excel gitu. Jadi ini lebih gampang kalau misalkan pendataan, kayak misalkan kan tiap hari ada ya di lab-lab gitu, kayak misalkan verifikasi harian nih, terus nulis logbook gitu.
kan lumayan makan waktu ya. Kalau misalkan menggunakan alat ini, semua datanya itu udah ke kontrol, jadi tinggal kita download, terus masuk ke formatnya ke Excel, jadi lebih mudah gitu kalau misalkan ada audit tahunan gitu. Jadi verifikasi hariannya nggak usah pakai logbook gitu. Meskipun gitu ya, tetap harus meskipun eh, tetap nulis logbook pun jadi bisa ada data pembanding gitu. Nah, selanjutnya ada di Nah, selanjutnya di HandyLab 200. Ini yang khusus untuk conductivity meter. Ini juga bisa mengukur TDS dan salinity gitu. Temperatur mah udah pasti. Kurang lebih sama sih sama yang tadi kelebihannya. Cuman ini gak CMC karena kalibrasi poinnya cuma satu. Kalau yang tadi kenapa CMC karena kalibrasi poinnya ada 5 gitu. Jadi kalau ini belum, kurang lebih hampir sama sih sebenarnya. Cuman ini baterainya cuman tahan 800 jam gitu. Datanya juga nge-save datanya juga sama, udah waterproof juga. Kurang lebih sama sih kayak gitu. Nah, yang seru ada di 600 sama 680. Karena si 600 ini udah IDS, udah punya sensor IDS gitu. Nah, si 600 ini pH meter. Jadi bukan peruntukan buat conductivity meter kayak yang tadi. Jadi ini pH meter. Nah, yang membuat ini jadi beda dibandingkan pH meter handy yang lain gitu, yang portable yang lain adalah dia tuh punya dua keunggulan. Yang pertama adalah akurasi pengukurannya yang lebih baik dari seri sebelumnya. Terus juga ada si fitur-fiturnya tuh membuat operator menjadi lebih nyaman gitu menggunakannya. Contoh kayak misalkan yang tadi ya, pengukuran akurasinya kayak IDS teknologi nih. IDS teknologi itu kayak sebuah sensor yang menangkap sinyal-sinyal sensitif diubah menjadi sinyal digital. Nah, sinyal digitalnya tuh, tapi sebelum ke situ tuh mereka tuh dieliminasi gitu untuk mendapatkan data-data yang pentingnya aja gitu, yang uncertainty-nya gak diambil kayak gitu. Jadi lebih efektif gitu pengambilan datanya. Ditambah lagi si alat ini teh punya auto read function sama kayak yang tadi. Jadi kayak pengambilan datanya ketika udah stabil gitu. Ditambah tadi ada CMC measurement control yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, cuman ini ada tambahan lainnya dari QSC, Quality Sensor Control-nya. Nah, si Quality Sensor Control ini tuh nanti akan menginformasikan data aktual dari elektrodnya. Jadi contohnya kayak gini nih, misalkan si CMC-nya ini out of control gitu, out of range. Nanti itu ke detect-nya sama QSC gitu. Dideteknya sama dia gitu sensornya. Jadi dia punya dua sensor. Yang pertama sensor dari IDS-nya, yang kedua dari QSC-nya gitu. Jadi lebih QSC ini lebih kayak ya menginformasikan aja sih aktual kondisi elektrod gitu. Nah, kalau misalkan ini yang kedua ada yang tadi bikin si operatornya menjadi lebih nyaman menggunakannya. Kenapa? Karena satu yang tadi ya, IDS teknologi. Yang kedua adalah si data ini sama kayak yang sebelumnya saya ceritakan, si data ini tuh semua datanya ke capture gitu dan bisa di download gitu. Jadi lebih mudah untuk pendataan, dan semuanya teh masuknya nanti bisa ke Excel, bisa di download menggunakan USB-nya gitu. Ke PC dulu baru ke Excel nanti gitu. Formatnya seperti kayak gitu sih. Jadi lebih enak penggunaannya, datanya lebih gampang. Misalkan kita beres dari lapangan terus datanya mau langsung ini tuh jadi gampang, tinggal download aja, nggak usah catat-catat. Nah, ini ada spesifikasinya. Ini udah menggunakan USB, udah ada USB, banyak banget perubahannya dari yang sebelumnya, dari yang seri 100 pH meternya. Ini juga udah waterproof. Sisanya kurang lebih sama sih.
Nah, yang terakhir ada HandyLab 680. Nah, ini bisa untuk 2 probe gitu. Jadi satu device ini tuh bisa menggunakan 2 probe gitu. Yang satu untuk pH, yang satu untuk conductivity meter kan. Nah, sebenarnya kelebihannya salah satunya itu. Kedua, sama kayak yang tadi kan. Ada IDS, auto read function, CMC, sama QSC. Cuman yang uniknya di seri 680 ini adalah ada user administration. Jadi kayak bisa kalau misalkan analoginya kayak bisa login logout, kayak misalkan Instagram login logout gitu loh. Jadi setiap user punya datanya masing-masing gitu. Nah, ini kurang lebih sama sih kelebihannya gitu. Cuman yang menonjolnya di sini adalah dia tadi bisa 2 channel dan bisa ngukur DO juga sih. Kayak gitu. Nah, ini adalah technical spesifikasinya. Untuk PA kalibrasinya udah pakai yang tadi ya, continuous measuring control 1-5 poin. Kalau misalkan di conductivity mah emang ngambil kalibrasinya cuma 1. Dan terakhir ada DO sama handling. Nah, bentar. Nah, terakhir ada selection chart. Jadi misalkan bapak-bapak masih kayak bingung, saya butuhnya yang kayak gimana ya? Ini bisa disesuaikan di sini gitu. Kalau misalkan bapak-bapak butuhnya kayak, oh saya cuma butuh pH meter aja nih, itu bisa kayak misalkan seminimal mungkin ada di HandyLab 100 gitu. Kalau misalkan, oh kayaknya saya butuh intelligent digital sensor gitu, berarti dan cuma pH ada di 600. Begitupun kelanjutannya. Jadi bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan yang bapak-bapak butuhkan. Begitu. Paling segitu aja sekilas dari saya.